بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isyari Rupiah Syariah di mana Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menerangkan atau menjelaskan tentang ayat-ayat ruqyah yang biasa saya bacakan kepada pasien yang meminta untuk ruqyah. Adapun sebelum proses ruqyah itu ada 3 hal yang kita harus lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan proses ruqyah. 3 hal itu apa? Yaitu pertama, kita mendiagnosa pasien. Mendiagnosa pasien itu dalam arti kita tanyakan keluhannya, dari keluhan sakitnya, mediskah, sudah pernah berobat belum, atau berobat dulu. Karena setiap pasien yang ingin meminta ruqyah pasti saya menanyakan sakitnya itu medis, sudah berobat, udah tidak ada perubahan, oke siap, kita kita lakukan proses ruqyah. Tapi kita tanyakan dulu, sering mimpi apa? Mimpi buruk kah, gelisah kah, cemas kah, was-was kah, atau ada perasaan yang berkecamuk? Itu dalam secara psikis. Dari fisiknya mungkin depannya sering sakit, lambung, ulu hati, jantung sering berdebar, di pundak sakit, di tengkuk atau punuk. Nah itu, jadi kita diagnosa terlebih dahulu pada pasien. Setelah itu baru kita mulai proses ruqyah. Nah di dalam proses ruqyah itu pun kita harus kedua niat. Niatnya itu ruqyah dan pasien itu harus sama-sama niat, minta kepada Allah dengan ikhlas, minta izin Allah, minta ridho Allah. Semoga proses ruqyah ini berjalan lancar, tidak ada halangan, dan penyakitnya pun bisa diangkat oleh Allah, diberi kesembuhan. Wallahu a'lam, karena Allah semua yang memberikan ridho izinnya pada saat ruqyah. Jadi peruqyah itu tidak bisa memberikan kesembuhan. Pertama, tolong catat, ingat, peruqyah itu cuma membacakan ayat Al-Quran yang disunahkan, karena ini syariah itu sesuai syariat. Ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibacakan kepada pasien itu kita bacakan. Jadi peruqyah itu tidak menjamin untuk pasien itu sembuh, pertama. Kedua, pasien itu tidak menjamin, misalnya pasien itu minta jodoh, tidak dapat memberikan jodoh. Dan yang ruqyah itu hanya bisa mengeluarkan jin fasik, jin nasab, jin sihir, caka, ataupun jin ain. Jadi peruqyah itu tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu Allah semua, karena qadarullah, atas kehendak Allah semua. Dan dibentengi dengan pasien tersebut dengan berzikir, banyak berzikir, ataupun sholat 5 waktunya tidak ditinggal. Itu benteng diri untuk si pasien. 2 ya, jadi Pak catat, pertama itu diagnosa penyakit pasien, kedua niat, sama-sama niat. Jadi peruqyah dan pasien pun sama-sama niat bagi peruqyah. Semoga proses ruqyahnya lancar dan minta perlindungan kepada Allah. Semoga peruqyah dan si pasiennya tidak terjadi apa-apa dalam proses ruqyahnya. Pasien pun begitu, berdoa kepada Allah, meminta izin ridho Allah. Semoga dalam proses ruqyah ini Allah mengangkat, Allah menghilangkan dan menyembuhkan. Itu saja. Nah yang ketiga itu setelah diagnosa, niat, lalu mulai proses ruqyah. Jadi pada saat pembacaan ruqyah itu, ruqyah meminta perlindungan kepada Allah, dimana yang biasa dibacakan itu surat Al-A'raf ayat 196 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla shalihin. Artinya yaitu sesungguhnya waliku atau pelindungku adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna waliyallah,
alladzi nazzalal kitab, yang menurunkan Al-Qur'anul Karim. Wa huwa yatawalla sholihin, yaitu juga sebagai pelindung orang-orang yang soleh. Jadi sebelum memulai proses ruqyah, peruqyah itu minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Resiko peruqyah itu sangat besar resikonya, karena kita ibaratnya membuang kotoran yang ada di pasien. Kotoran dalam arti jin-jin kafir ya, jin-jin fasik yang memberoti fisik juga hati si pasien. Nah, setelah minta perlindungan, adapun ada di surat Al-Mu'minun juga 20, qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Itu dua yang kita pakai. Tapi saya biasa memakai surat Quran, surat Al-A'raf ayat 196. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Yang kedua, setelah diagnosa tadi, kembali ke poin 2, bila pasien itu terkena sihir ataupun jin nasab ataupun jin ain. Kalau untuk jin ain dan jin nasab itu kita biasa mulai dengan surat Al-Jin ayat 6. Quran surat Al-Jin ayat 6 yang bunyinya wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birrijali minal jinni fajaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa inna ma yad'u hisbahu yakun min ashabis sa'ir. Dan dilanjutkan dengan surat Fatir ayat 6. Jadi surat Al-Jin dan Fatir ayat 6 ini berkesinambungan. Kenapa? Dalam surat Jin itu yang artinya wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birrijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Adapun dari kaum laki-laki dari manusia bekerja sama dengan kaum laki-laki dari pihak jin. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi itu manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna, minta pertolongan, ya'uduna birijalun minal jinni, kepada kaum golongan jin laki-laki, fajaduhum rahaqa. Terus nah di situ kita lihat reaksinya dari awal. Nah kan, setelah kita bacakan surat Jin ayat 6 dan surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hisbahu yakun min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah yang musuh nyata bagi kalian. Dia tidak seakan menolong kalian kecuali ingin memasukkan kalian ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu neraka yang api yang selalu menyala. Wallahu a'lam. Jadi di sini saya pertama ingat baca perlindungan. Setelah diagnosa kita lihat jika jin ain atau jin nasab, Al-Jin ayat 6 dan Fatir ayat 6. Dan jika pasien itu adalah jin sihir, maka kita bisa menambahkan dengan surat Al-Furqan ayat 23 ya, yang bunyinya wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura, yang kurang lebih artinya, dan kami segala amal perbuatan mereka kami hancurkan bagai debu-debu yang bertebangan. Jadi ada dalam arti antara dukun dan jin ini yang dikirim untuk ke pasien, kita bacakan surat Al-Furqan ayat 23 ini, insyaallah dengan izin Allah, amalan dalam arti itulah perbuatan si dukun dengan jin ini kita hancurkan bagai debu-debu yang bertebangan. Itu arti dari surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Lanjutkan dengan surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi wa yusibu 'ankum rijza syaitan wa yarbitu 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Boleh ditambah lagi dengan surat An-Nahl ayat 2. An-Nahl itu surat lebah, binatang paling spesial bagi Allah, maka dimasukkan ke dalam Al-Quran.
wa tallahu bunyanahum minal qawaidi fahara alaikum saqfu min fawqihim wa tahumul adabu min haitsu la yashurun. Itu jadi dukun ini bekerja sama dengan jin, mengirim ke tubuh pasien di dalam surat An-Nahl itu fondasi rumah. Jadi dimanapun seluruh tubuh kita ini bisa untuk berdiamnya para jin. Jadi kita hancurkan pertama dengan surat Al-Furqan ayat 23, Al-Anfal ayat 11 dan An-Nahl ayat 26. Situ jadi amalannya para dukun atau perbuatannya kita hancurkan. Dari segi fondasi rumah dimanapun insya Allah qadarullah jika Allah menginginkan kita hancurkan. Bisa keluar lewat dahak, batuk, nangis, berteriak, ataupun sendawa, ataupun lewat muntah. Jadi macam-macam. Keluar itu versinya macam-macam, dari hembusan angin, dari sela-sela jari seperti ada angin keluar, atau lewat keringat. Itu kita tidak bisa mendeteksinya. Tapi yang paling kita sering lihat adalah lewat muntah. Itu lebih bagus karena jin itu dan syaitan itu tentu kita ikut makan, ikut minum, dan dapat tempat tinggal gratis. Ya, walau alam itulah yang kita bacakan kepada pasien yang terkena sihir tadi ya. Jadi dalam hal ini saya cuma menjelaskan ayat-ayat yang saya biasa bacakan untuk pasien. Kadang juga kita baca surah Al-Ankabut ayat 41. Al-Ankabut itu menceritakan masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadhat baitan wa inna hawhana buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Nah, di situ menceritakan, jadi artinya dalam surat Al-Ankabut ayat 41 itu perumpamaan rumah seperti laba-laba. Bagi Allah itu disebutkan bahwa seburuk-buruknya rumah adalah sarang laba-laba. Karena apa? Oke, dia bisa kemana aja menjalar ke sana ke sini, tapi jika dia terkena kita colek, ya itu langsung rapuh. Jadi Allah memperumpamakan seperti itu di ayat Al-Ankabut ayat 41. Jadi misalnya jin itu di dalam badan kita, dia mempunyai fondasi itu kita hancurkan dengan An-Nahl ayat 26. Kita bacakan lagi Al-Ankabut ayat 41. Jadi insya Allah fondasinya rumah-rumahnya hancur dengan kita bacakan lagi. Di dalam proses ruqyah ini apa yang ayat yang saya baca, saya banyak melihat, membaca video-video menukil dari ruqyah internasional seperti Syekh Ibnu Wahid Abdus Salam Bali. Dia seorang ruqyah internasional yang konon katanya kalau ada orang kerasukan dia nggak perlu baca ayat kursi, cuma batuk aja setannya lari. Wallahu alam bisawab. Ya itulah kehebatan Syekh dari Syekh Ibnu Wahid Abdus Salam Bali. Ya, bukan karena bacanya pun sama, kita baca ayat kursi, dia baca ayat kursi, tapi apa kekuatannya di balik itu? Ya mungkin dia seorang udah tinggi, prosesnya dan pemula yang ingin menjadi benar-benar beribadah kepada Allah, menolong hamba-hamba Allah yang lainnya, menolong manusia. Kenapa? Bagi peruqyah itu sebenarnya kalau kita tahu sebagai ladang pahala. Materi bisa dicari, materi bakal habis, tapi pahala itu bakal kekal menemani kita nanti akhirnya. Kalau saya boleh menukil kata-kata Ustaz, apa yang kau pakai akan busuk, apa yang kau makan akan busuk, apa yang kau pakai akan lapuk, tapi amal jariah itu nggak pernah lapuk, nggak pernah busuk, selalu menemani kita nanti di yaumil akhir insyaallah. Jadi di sini sebagai peruqyah itu sebenarnya ladang pahala bagi sahabat yang mengetahuinya. Cuma ya tergantung niatnya kalau ikhlas menolong ya insyaallah
Allah pun akan menolong kita, karena Allah Maha mengetahui. Inna Allaha basyirun, Maha melihat apa yang umat-umatnya kerjakan. Jadi setelah Syekh Ibnu Wahid Abdus Salam Bali, saya juga pernah melihat dan membaca dari peruqyah Syekh bin Halimah, Abdul Rauf bin Halimah. Nah itu juga bagus. Saya juga menukil dari ayat-ayat itu yang dari peruqyah internasional yang dari Timur Tengah. Dari dalam negerinya ada Ustaz Dr. Indra Permana yang dari Pontianak. Beliau sudah mengislamkan ribuan jin. Saya lihat video dia dari pertama itu, Masya Allah, bagus. Saya mencoba merekomendasikan dari Ustadz Dr. Indra Permana itu dari Pontianak. Alhamdulillah saya sempat chattingan di WA dan berkomen di kolom komentar di video beliau. Sangat rekomendasi yang sangat bagus. Saya jadi terinspirasi atau atas video-video ruqyah beliau dengan lemah lembut, santun, dan mengislamkan jin. Dan kedua ada Muhammad Faizal. Muhammad Faizal ini dari Banyumas. Saya juga tertarik melihat, karena yang kita lihat sini adalah ruqyah syariah yang tidak ada apa-apa, maksudnya lintas saja ataupun itu kita pure ruqyah bukan nama syariah, sesuai syariat. Apa yang dibaca dari hadis Al-Quran, itu yang kita baca, kita amalkan kepada pasien, tidak ada macam. Ingat satu lagi, saya pernah mendapatkan omongan tidak baik sih dari haters waktu saya sedang melakukan ruqyah pas seorang pasien yang seorang gadis masih kuliah, dia kena jin sihir. Masya Allah, itu penanganan sampai 3,5 jam dari jam 2 sampai setengah 6 malam. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya gadis tersebut pulih. Itu sering gonta-ganti, habis sembuh setelah pulih diserang sudah pulih. Adapun yang bilang seperti itu adalah katanya hati-hati, peruqyah itu bukan mengeluarkan jin tapi memasukkan jin. Mohon maaf, catat, ruqyah syariah itu tidak pernah memasukkan jin, apalagi boro-boro memasukkan jin. Punya jin aja tidak enggak. Karena yang dilakukan syariah sesuai syariat, bukannya seperti yang orang pintar atau dukun mengirimkan jin. Jadi ya mohon maaf, ini untuk penjelasan aja, jangan sampai ada asumsi negatif dari penonton atau sahabat di peruqyah Rizky di mana Anda berada. Ya, itulah ujian sebagai pemula. Saya seorang peruqyah, ujiannya di situ ada yang suka, ada yang benci, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi saya dan pasien itu masih hidup di ya. Setelah 4 tadi ruqyah internasional yang dari Timur Tengah 2, Syekh Ibnu Wahid Abdus Salam Bali dan Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Yang ketiga Ustadz Dr. Indra Permana dari Pontianak. Keempat Ustadz Muhammad Faizal dari Banyumas. Nah itu saya mengambil rekomendasi itu 4. Ya itulah video dari saya, semoga bermanfaat untuk penonton semua. Itulah bacaan-bacaan yang saya bacakan ke pasien, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Sementara ini dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, insya Allah kita bertemu pada